Baik, digumur digunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafa Aminullah, bisa dipanggil Amin. Saya dari A2, ingin mempresentasikan sekaligus menjelaskan tentang Rasm Utsmani. Pengertian Rasm Utsmani. Rasm Utsmani adalah sistem penulisan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dengan tujuan untuk menyeragamkan penulisan mushaf dan menjaga keaslian bacaan Al-Quran. Pendapat para ulama mengenai Rasm Utsmani. Para ulama memiliki 3 pendapat utama tentang Rasm Utsmani. Pendapat pertama, Rasm Utsmani bersifat taufiqi. Maksudnya, sebagian ulama berpendapat bahwa Rasm Utsmani bersifat taufiqi, yaitu berdasarkan petunjuk langsung dari Nabi Muhammad SAW. Mereka meyakini bahwa penulisan Al-Quran dengan pola Rasm Utsmani adalah wajib dan tidak boleh diubah. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan menegaskan bahwa menyalahi Rasm Utsmani dalam penulisan Al-Quran hukumnya haram. Pendapat kedua, Rasm Utsmani sebagai ijtihad sahabat. Pendapat kedua menyatakan bahwa Rasm Utsmani bukan sebagian dari wahyu, tetapi merupakan hasil ijtihad para sahabat. Mereka berpendapat bahwa penulisan mushaf sejak masa sahabat mempertimbangkan dialek Quraisy yang merupakan bahasa asli wahyu Al-Quran. Pendapat ketiga, Rasm Utsmani boleh diganti dengan kaidah imla. Maksudnya, pendapat ketiga menyatakan bahwa Rasm Utsmani hanyalah kebiasaan penulisan pada zamannya dan boleh disesuaikan dengan kaidah imla yang lebih mudah dipahami. Abu Bakar Al-Baqillani menegaskan bahwa tidak ada perintah dalam Al-Quran maupun hadis yang mewajibkan bentuk tulisan tertentu dalam mushaf. Kaidah Rasm Utsmani. Rasm Utsmani memiliki beberapa kaidah khusus yang membedakan dari ejaan biasa. Berikut adalah beberapa kaidah Rasm Utsmani beserta contohnya. Yang pertama, al-hafz, penghapusan huruf. Maksudnya penghapusan huruf tertentu dalam penulisan kata. Contoh, ar-rahmanu. Ar-rahmanu tanpa alif setelah huruf ra. Berikutnya az-ziyadah, penambahan huruf. Penambahan huruf tertentu dalam penulisan kata. Contoh, aula dengan alif setelah huruf wawu. Berikutnya al-badal, penggantian huruf. Penggantian huruf tertentu dalam penulisan kata. Contoh, ya'atiha dengan hamzah yang diganti dengan huruf lain. Wal wasl wal fasl, penyambungan dan pemisahan kata. Maksudnya penyambungan atau pemisahan kata tertentu dalam penulisan. Contohnya lafadz kulluma yang ditulis sebagai satu kata. Berikutnya penulisan hamzah. Penulisan hamzah yang berbeda dari ejaan biasa. Contoh, ya ayyuha tanpa alif setelah huruf ya. Berikutnya ma yuktabu ala khilafin nuqti, penulisan yang berbeda dari pengucapan. Maksudnya penulisan kata yang berbeda dari cara pengucapannya. Contoh, as-sholatu yang ditulis sebagai as-sholatu. Urgensi tentang Rasm Utsmani. Rasm Utsmani memiliki beberapa kepentingan.
yang signifikan dalam konteks Al-Quran dan studi Islam. Antara lain, 1. Menjaga keseragaman. Rasum Utsmani membantu menjaga keseragaman penulisan Al-Quran di seluruh wilayah Islam, sehingga mengurangi potensi perbedaan dalam penafsiran dan pemahaman. Kedua, menghindari perbedaan. Dengan menggunakan Rasum Utsmani, umat Islam dapat menghindari perbedaan dalam membaca dan memahami Al-Quran, sehingga memperkuat kesatuan umat. Ketiga, menjaga keaslian. Rasum Utsmani membantu menjaga keaslian teks Al-Quran dengan mempertahankan cara penulisan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Keempat, relevansi di era digital. Rasum Utsmani memiliki relevan di era digital saat ini karena memungkinkan reproduksi teks Al-Quran dengan keakuratan yang tinggi dan memudahkan penyebaran Al-Quran di seluruh dunia. Kelima, simbol kesarjanaan Islam. Rasum Utsmani merupakan simbol kesarjanaan Islam dalam mengatur dan merawat teks suci Al-Quran, serta menunjukkan keunggulan dalam pengumpulan dan penulisan teks Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan kebenaran hanyalah milik Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.